Halo, hai. Apa kabar teman-teman? Sudah lama kita tidak belajar IPA. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi tata surya bagian pertama. Mari kita simak video berikut ini. Selamat belajar. Apakah kalian tahu apa itu tata surya? Tata surya adalah kumpulan benda langit termasuk planet-planet yang bergerak mengelilingi matahari. Sekarang perhatikan pada video berikut ini. Berikut adalah susunan tata surya secara sederhana. Sistem tata surya terdiri dari matahari dan planet-planet yang mengelilinginya. 4 planet pertama yang dekat dengan matahari secara berurutan adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Keempat planet tersebut merupakan planet yang tersusun dari batuan padat. Di luar dari Mars terdapat sabuk asteroid yang terdiri atas asteroid-asteroid dan planet kerdil. Salah satu contoh planet kerdil adalah Ceres. Sebelumnya Ceres termasuk ke dalam kelompok asteroid. Akan tetapi, pada tahun 2006, para astronom memutuskan mengelompokkan Ceres ke dalam planet kerdil. Dan hal yang sama terjadi pada Pluto. Sebelumnya, Pluto merupakan planet ke-9 dari matahari. Namun, pada tahun 2006, Pluto dikelompokkan menjadi planet kerdil. Hal itu dikarenakan orbitnya yang menyinggung lintasan Neptunus. Orbit adalah garis edar atau jalur yang dilalui oleh benda langit. Perbedaan dari planet kerdil dengan planet adalah lintasan planet kerdil bersinggungan dengan lintasan benda langit lainnya, sedangkan planet tetap pada jalurnya. Selain planet-planet yang tersusun atas batuan padat, ada pula planet-planet yang tersusun atas gas. Planet tersebut antara lain Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet gas ini berukuran jauh lebih besar dibandingkan planet-planet yang tersusun dari batuan. Di luar planet Neptunus terdapat sabuk Kuiper yang terdiri atas komet dan beberapa planet kerdil. Salah satu planet kerdil yang terdapat berdekatan dengan Neptunus adalah Pluto. Pluto berada di batas sabuk Kuiper dan memiliki 5 satelit. Coba anak-anak perhatikan langit di malam hari. Maka yang akan kita lihat adalah benda langit yang berkelap-kelip di angkasa. Orang-orang biasa menyebut benda tersebut adalah bintang. Bintang adalah benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya tersebut disebabkan reaksi nuklir yang terjadi pada bintang, sehingga bintang menghasilkan panas dan cahaya. Akan tetapi, tidak semua benda langit yang kita lihat adalah bintang. Karena banyak benda langit yang tidak memancarkan cahayanya sendiri, tetapi hanya memantulkan cahaya dari matahari. Oleh sebab itu, benda-benda langit tersebut tampak bercahaya seperti bintang. Benda-benda langit yang memantulkan cahaya matahari adalah planet, asteroid, dan meteor. Salah satu contoh bintang adalah matahari. Matahari merupakan bintang yang menjadi pusat tata surya. Anggota tata surya beredar mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu. Matahari memiliki beberapa lapisan. Bagian paling dalam yaitu inti matahari. Inti matahari merupakan pusat reaksi yang menghasilkan matahari.
pada bagian atas lapisan inti terdapat lapisan fotosfer yang merupakan bagian dari permukaan matahari. Di bagian luar fotosfer terdapat lapisan kromosfer yang bertindak sebagai atmosfer matahari. Dari lapisan kromosfer ini diselimuti oleh korona. Jadi, korona adalah bagian paling luar dari matahari. Korona tersebut akan tampak ketika terjadi gerhana matahari total. Bentuk korona seperti mahkota berwarna keabu-abuan dengan suhu rata-rata matahari kurang lebih 5.500 derajat Celcius. Matahari juga merupakan bola gas hidrogen yang memancarkan panas dan cahaya dengan ukuran yang sangat besar. Dikarenakan hasil radiasi yang sangat besar, energi dari panas dan cahaya matahari sangat bermanfaat bagi makhluk hidup di bumi. Oke, sekarang kita akan membahas tentang planet. Planet adalah benda langit dalam tata surya yang beredar mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Nah, lintasan ini disebut juga orbit. Arah peredaran planet-planet dalam tata surya ini berlawanan dengan arah jarum jam. Berdasarkan sifat fisiknya, planet dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu planet dalam dan planet luar. Sabuk asteroid yang membentang antara Mars dan Jupiter menjadi batas alamnya. Planet dalam yaitu terdiri atas planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet melakukan rotasi dan revolusi. Rotasi adalah gerakan planet berputar pada porosnya. Sedangkan revolusi yaitu gerak planet mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan planet untuk melakukan rotasi disebut kala rotasi. Sedangkan waktu yang dibutuhkan planet untuk melakukan revolusi disebut kala revolusi. Ciri-ciri dari planet. Pertama, Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil dalam tata surya dan paling dekat dengan matahari. Permukaannya berupa bola batu berkawah dan ukuran diameter Merkurius adalah 4.878,4 km atau kira-kira hanya sepertiga dari ukuran bumi. Suhu pada siang hari di Merkurius mencapai 430 derajat Celcius. Sedangkan pada malam hari suhunya mencapai minus 183 derajat Celcius. Dengan keadaan yang ekstrim, maka tidak mungkin ada kehidupan di sana. Merkurius mempunyai kala revolusi 88 hari dan kala rotasi 59 hari. Berotasi dari barat ke timur. Selanjutnya, Venus. Venus adalah planet terpanas dalam tata surya. Dikarenakan permukaan Venus tertutup oleh awan atau atmosfer yang sangat tebal. Atmosfer ini menangkap panas matahari yang diterima oleh Venus. Venus ukurannya lebih besar dibandingkan Merkurius dengan diameter kira-kira 12.100 km. Suhu permukaan Venus mencapai 470 derajat Celcius. Venus terkadang dapat dilihat dengan mata tanpa bantuan teleskop. Terkadang terlihat sebagian bintang pagi atau bintang malam yang cemerlang di langit. Venus sering disebut juga bintang kejora. Venus mempunyai kala revolusi 225 hari dan kala rotasi 243 hari. Selanjutnya yang ketiga yakni Bumi. Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat ditempati oleh makhluk hidup. Hal tersebut dikarenakan
Sekitar 70% dari bagian bumi ditutupi oleh air, sedangkan 30% bumi ditutupi oleh daratan. Bumi diselimuti oleh lapisan udara yang disebut atmosfer. Gas-gas penyusun bumi terdiri dari 78% gas nitrogen, 21% gas oksigen, dan 1% gas lain-lain seperti karbon dioksida, hidrogen, ozon, dan lain sebagainya. Bumi berjarak 150 juta kilometer dari matahari. Untuk sekali revolusi, bumi membutuhkan waktu setahun atau 365 hari. Sementara itu, untuk melakukan satu rotasi yaitu selama 24 jam. Kemudian yang keempat yaitu planet Mars. Planet Mars disebut juga planet merah karena jika dilihat langsung dengan mata atau dengan teropong tampak berwarna kemerah-merahan. Diameter dari Mars sekitar 6.786 km dengan suhu rata-rata sekitar minus 55 derajat Celcius, dan suhu permukaan Mars berkisar minus 122 derajat Celcius di musim dingin dan berkisar 27 derajat Celcius di musim panas. Pada permukaan Mars ini terdapat kawah-kawah, pegunungan tinggi, dan dataran rendah. Di dalam Mars tidak terdapat air dan atmosfernya kaya karbon dioksida sehingga planet ini tidak dapat dihuni oleh makhluk hidup. Kala rotasi pada Mars yaitu 25 jam, sedangkan kala revolusinya yaitu 687 hari. Selanjutnya yang kelima yakni Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya dengan diameter planet 142.984 km atau sekitar 11 kali dari ukuran bumi. Jupiter merupakan planet paling terang setelah Venus. Hampir 70% cahaya matahari yang diterimanya dan dipantulkannya kembali. Jupiter disebut juga planet gas karena tidak memiliki permukaan yang padat. Bagian luar dari Jupiter terdiri atas hidrogen dan helium cair, sedangkan bagian intinya kemungkinan terdiri dari batuan. Jupiter memiliki skala revolusi 4.332 hari, sedangkan skala rotasinya 10 jam. Jupiter memiliki nama lain yaitu Masturi dan Res-1. Selanjutnya yang keenam yakni Saturnus. Saturnus merupakan planet yang memiliki cincin yang melingkarinya. Cincin tersebut terbentuk dari miliaran bongkahan es yang besar berbeda-beda. Komposisi atmosfernya sama dengan Jupiter. Meskipun Saturnus hanya sebesar 60% volume Jupiter, planet ini memiliki massa kurang dari sepertiga Jupiter atau 95 kali massa dari Bumi. Saturnus berupa bola gas yang berwarna merah seperti gula merah pucat. Diameternya lebih dari 120.660 km. Suhu maksimal di permukaan Saturnus adalah minus 85 derajat Celcius. Saturnus memiliki 60 satelit alam. Satelitnya terbesar adalah Titan. Dan skala revolusi dari Saturnus adalah 10.761 hari. Sedangkan skala rotasinya yaitu 11 jam. Planet ketujuh dari matahari yaitu Uranus. Diameternya mencapai 51.118 km. Atmosfer planet ini terdiri dari hidrogen, helium, dan metana. Akibat gas alam tersebut, Uranus memiliki warna hijau kebiru-biruan. Suhu planet pada Uranus yaitu mencapai minus 210 derajat Celcius. Dan skala rotasi pada Uranus adalah 17 jam. Sedangkan skala revolusinya yakni 30.695 hari. Selanjutnya planet ke-8 dari matahari yakni Neptunus.
dengan diameter hampir sama dengan Uranus, yaitu 49.528 km. Atmosfernya terdiri dari hidrogen, helium, dan metana. Neptunus sering disebut juga kembaran dari planet Uranus karena memiliki ciri-ciri mirip dengan planet Uranus. Suhu di Neptunus mencapai minus 218 derajat Celcius. Suhu yang begitu dingin dikarenakan jarak antara matahari sangat jauh, yaitu sekitar 4.490 juta kilometer. Skala revolusi Neptunus adalah 60.161 hari, sedangkan skala rotasinya 16 jam.